لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وأحبابه وجنده مفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali sama-sama mudarasah, mengambil pelajaran, mengambil dalam bahasa Arabnya biasa disebut lamasat bayaniyah, sentuhan-sentuhan dari makna-makna ayat-ayat Al-Quran tentunya. Alhamdulillah, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki beberapa hari dari Ramadan yang mudah-mudahan Allah tetap memberikan kepada kita kesehatan yang sempurna dan tetap memberikan kepada kita taufik dan memberikan juga kepada kita kesempatan tentunya. Banyak yang punya kesempatan namun kesehatannya tidak punya. Ada yang punya kesehatan namun Allah Subhanahu wa taala sibukkan sehingga tidak memiliki kesempatan. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mentadabburi ayat-ayat yang berkenaan dengan as-siyam. Kita sedikit mengambil perenungan-perenungan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang puasa tentunya. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang puasa ini, Bapak-bapak sekalian, kita sering mendengarkan tafsirannya, kita sering mendengarkan hukum-hukum fikihnya di setiap Ramadan. Kalau dia tidak mampu berpuasa dikarenakan sakit, maka dia mengqadha di lain waktu dan dia boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa ini adalah sudah menjadi makanan seorang muslim yang memang mereka kuasai sekali sebelum masuk Ramadan. Nah, namun kita ingin sedikit mengambil pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala tentunya sisipkan di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, Bapak-bapak sekalian, tentunya ini juga bagian daripada tilawah, kita mengambil faidah, merenungkan Al-Quran, sehingga kata para ulama, membaca Al-Quran dengan perenungan itu jauh lebih baik daripada membaca banyak ayat tanpa perenungan. Qiraatul Quran bitadabbur afdal min qiraatil Qur'ani min ghairi tadabbur. Membaca Al-Quran dengan perenungan, dengan memahami maknanya, mengambil pelajarannya, memikirkannya dan lain sebagainya, ini jauh lebih baik dari membaca banyak-banyak. Nah, jauh lebih bagus lagi ketika dia membaca banyak dan dia juga berusaha untuk memahami dan mengambil pelajaran di dalamnya. Dan ini menjadi fenomena di kaum muslimin hari ini, di mana menganggap dan itu bisa dianggap bukan perkara yang salah, namun harus diluruskan. Di antaranya pemahaman kaum muslimin hari ini, yang penting baca saja, perbanyak bacanya. Membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya adalah suatu pekerjaan yang tetap digolongkan sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah ibadah. Namun tentunya kata para ulama, kalau Quran itu hanya dibaca saja tanpa diambil pelajarannya, maka
hilanglah sudah hikmah diturunkan atau tujuan Al-Quran diturunkan, itu hilang sudah ketika seorang muslim meninggalkan mengambil pelajaran di dalamnya. Nah, Bapak-bapak sekalian, sehingga jangan kita terpaku atau terikat dengan jumlah khatam ya, atau jumlah bacaan ya. Ada orang yang tiap waktu sholat 5 waktu selalu baca Al-Quran, tapi bisa jadi dalam 1 jam membaca Al-Quran dia hanya membaca 1 halaman ya, kemudian memahami maknanya dan lain sebagainya. Nanti siang lagi baca 1 halaman ya. Bisa jadi dia khatam dalam Ramadan hanya 1 kali, namun Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepadanya banyak pelajaran, banyak keistiqomahan, banyak yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu kebaikan kepadanya. Ada juga yang memang mengejar 1 hari harus dapat misalnya 3 juz ya. Namun 3 juz karena dikejar dengan cepat, dia akan bisa mendapatkan 3 juz tersebut di pagi hari, sehingga siang, sore dan malam itu tidak lagi membaca Al-Quran, melainkan ya menghidupi kehidupan dunianya. Nah, tujuannya bukan seperti itu ya. Tujuannya adalah bagaimana mengisi semua waktu yang ada dengan nafas-nafas Al-Quran. Nah, Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita baca ayatnya ya. Ayat 183 ya. Ini sering kita kaji, namun kita ingin mengambil makna-makna yang tersirat di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Baik, Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya ini sering kami bahas juga tentang mauqi ayatus siyam ya, di mana posisi ayat-ayat puasa ini ya. Posisi ayat-ayat puasa ini ada di juz yang kedua ya, artinya di pertengahan. Dia ada di pertengahan surat Al-Baqarah. Dia ada di pertengahan surah Al-Baqarah. Namun di mana posisinya? Masya Allah ya. Ayat-ayat puasa ini diapit ya, diapit oleh ayat-ayat sabar, ayat perang, ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum yang mengharuskan seorang muslim ini bersabar di atasnya, berjuang, kemudian merelakan, mengorbankan apa yang bisa ia korbankan. Ya. Kita lihat di halaman sebelumnya. Ya, kalau Bapak-bapak sekalian membuka mushaf, lihat di halaman sebelumnya di juz yang kedua pada halaman yang halaman ke-6 ya. Halaman ke-6. Apa kata Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Ya. Di dalamnya apa Allah sebutkan? Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya. Allah menyebutkan orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Hukum qisas.
Nah, hukum qisas ini membutuhkan apa? Pengorbanan, membutuhkan kesabaran. Ya, artinya dia harus siap menjalani qisas ketika ia melakukan sesuatu. Ya. Ketika ia membunuh, maka dia harus siap dibunuh. Ketika ia memotong tangan orang lain, maka dia akan dipotong, dan seperti itu. Hukum ini membutuhkan kesabaran. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf, berkenaan dengan orang yang meninggal ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, maka sabar. Nah, nanti setelah ayat-ayat ini Allah memasukkan ayat puasa. Tentunya tertib atau urutan-urutan ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu bukan urutan dari Rasulullah alaihissalatu wassalam, melainkan itu urutan memang yang langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya urutan ayat itu bukan buatan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, setelahnya baru Rasulullah berbicara, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. 1, 2, 3, 4, 5 ayat. 5 ayat Rasulullah berbicara tentang puasa, diwajibkan puasa, bagaimana ketika tidak mampu berpuasa, kemudian di malam-malam hari apa yang seharusnya yang sebelumnya dilarang dan kemudian dihalalkan kembali. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa tersebut, Allah kembali berbicara tentang wa yas'alunaka 'anil ahillah, ya, sebelumnya wala ta'kulu amwalakum, ya, tentang haji, kemudian setelahnya waqatilu, perang, kemudian setelahnya lagi wa atimul hajja wal umrata lillah, berhaji. Haji, perang, apakah ini syariat yang membutuhkan pengorbanan? Pengorbanan. Orang yang berperang, entah dia akan meninggalkan keluarganya di rumah, anak istrinya, dia akan meninggal. Kemudian orang yang berhaji, ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, perangnya bagi wanita adalah al-hajju, jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Nah, ini Masya Allah. Jadi ayat-ayat puasa diapit oleh ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum yang memang membutuhkan pengorbanan, sabar, kerasnya kehidupan, ya, masyaqqah. Sehingga kata para ulama kita, puasa ini adalah salah satu di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita bersabar, mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang kuat, siap berkorban, siap memberikan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini dari sisi letak di mana ayat-ayat puasa Allah Subhanahu wa taala titipkan. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam. Ya, ini saya tidak terlalu banyak bahas dari masalah tatanan bahasa Arabnya, ya. Kutiba alaikumus shiyam, kenapa tidak kataba, ya. Kata para ulama dikatakan kutiba karena kutiba ini pada hal-hal yang memang agak berat perintahnya, ya. Misalnya kutiba alaikumul qital, ya, diwajibkan bagi kalian berperang. Perang berat, ya, berat bagi kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Artinya sebagian kaum muslimin harus memang betul-betul mengorbankan keegoan dari dirinya untuk ikut perang. Nah, pada al-umur, perkara-perkara yang berat membutuhkan pengorbanan dan kesabaran, itu terkadang kalimatnya adalah kutiba, ya, kutiba. Sebagaimana puasa, ya, seseorang harus diminta untuk meninggalkan makan dan minum, ya, itu berat. Kama kutiba alaikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun di ayat lain, Bapak-bapak sekalian, kita mendapati ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang halal dan memang dicintai oleh jiwa manusia, maka kata Allah, wabtaghu ma kataballahu lakum. Ya, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang suami istri di malam Ramadan. Apa kata Allah? Wabtaghu ma kataballahu lakum. Karena itu perkara yang perkara yang dibolehkan, tidak ada masalah, dianjurkan, itu ibadah dari suami dan istri
Maka kata Allah, wabtagu ma kataballahu lakum. Ya, penggunaan kataba dan kutiba ya. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, ini uslub yang nikmat sekali. Artinya Allah memerintahkan kepada kita tidak hanya sekedar perintah, namun Allah mengatakan perintah tersebut sudah aku perintahkan kepada umat-umat terdahulu dan mereka berhasil. Ya, masa kalian tidak berhasil? Sehingga ini ada rasa bagi orang mukmin yang mendengarkan ini ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berlemah lembut kepadanya. Ya. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sebelumnya terkadang bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian yang memiliki anak misalnya anak pertama sudah punya banyak anak ya, misalnya anak pertama sudah berangkat sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba anak kedua, ya, misalnya anak kedua yang masih kecil, kita menginginkan anak kedua tersebut bisa menyeberangi sungai, ya, sungai yang tidak terlalu dalam, ya, di sungai diseberangi. Tapi anak tersebut belum pernah menyeberangi sungai tersebut. Nah, silahkan kamu seberangi sungai itu. Anak itu akan mengatakan, berat, saya tidak mau menyeberangi itu. Saya takut, ya, nanti ada apa-apa, nanti dalam dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara seorang bapak agar meyakinkan anak tersebut bisa menyeberangi sungai? Maka dia akan mengatakan, nak, kamu tahu gak, ya, kakakmu itu pernah menyeberangi sungai ini berkali-kali dan dia tidak ada masalahnya. Ya, sehingga seorang anak yang mendengarkan seperti itu akan merasa, oh, kakak saya saja tidak ada masalah, ya, sementara saya dengan kakak saya sama-sama kuatnya, maka ketika itu dia akan langsung terjun menyeberangi sungai tersebut. Ini persis dengan tata cara Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bahwa syariat puasa ini bukan hanya bagi kalian, jangan merasa ini adalah perkara yang berat, namun ini orang-orang terdahulu sudah sukses di dalamnya. Nah, kemudian la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, ya. Kalimat takwa. Kalimat takwa, ya. Dan kalimat takwa ini tattaqun, yattaqun, al-muttaqun, wattaquni. Ini banyak sekali di dalam surat Al-Baqarah, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ini sungguh sangat banyak sekali. Sehingga kita dapati misalnya di ayat sebelumnya, haqqan 'alal muttaqin la'allakum tattaqun wa ulaika humul muttaqun, dan di ayat-ayat lembaran setelahnya wattaquni ya ulil albab. Setelahnya lagi misalnya kita dapati ada wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan lain sebagainya. Sehingga yang bisa kita pahami, surat Al-Baqarah ini memiliki banyak syariat dan hukum. Puasa adalah satu di antara perintah dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan agar seorang manusia terbimbing menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Pribadi takwa adalah pribadi yang selalu berhati-hati terhadap dirinya, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang syubhat. Pribadi takwa adalah pribadi yang selalu wiqayah, membentengi dirinya dari amalan-amalan yang diharamkan. Pribadi yang takwa adalah pribadi yang selalu butuh kepada Allah. Pribadi yang takwa adalah pribadi yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak sekalian, kemudian ayyaman ma'dudat. Ya, ayyaman ma'dudat. Apa artinya? Puasa ini adalah hari-hari yang sedikit sehingga dia adalah tamu. Ya, dia adalah tamu. Ya, karena tamu tidak lama-lama, ya. Ayyaman ma'dudat. Ya, dhaifun al-karim. Dhaifun karim, ya. Dia hari yang begitu singkat, ya. Bapak-bapak sekalian, ya, bagi sebagian ikhwah kita yang berpuasa di hari Sabtu akan mengatakan ini adalah hari yang keempat, ya. Ya, sebagiannya juga menganggap ini adalah hari yang ketiga, ya. Ala kulli hal, kita tidak rasa, ya. Bisa jadi hari ini bertatap muka dari program Zoom ini pada hari yang ketiga atau hari keempat, tidak dirasa sudah sampai hari ke-29, hari ke-30. Ini adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit, ya. Sehingga ada sebagian orang yang untuk mengisi kekosongan di pagi dan siang harinya, ya, pagi, siang, sore, dia hanya menikmatinya dengan cara tidur, ya.
dengan alasan agar tidak terasa laparnya, dengan alasan agar tidak haus berlebihan, dengan alasan agar tidak kecapean yang berlebih. Ya, ini tentunya perkara yang salah ya. Kenapa? Ramadan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap waktunya, setiap detiknya, setiap menitnya memiliki buih-buih pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Masyaallah. Kata para ulama, ini ayat berbicara tentang takhir ya. Di awal puasa ya, disuruh memilih ya. Kalau tidak mau puasa ya sudah, kasih makan aja. Kalau sekarang ya tidak, kalau mampu puasa tidak ada uzur maka harus berpuasa, wajib. Ya, terdahulu kalau puasa tidak yakin artinya mau berbuka saja boleh, dengan syarat dia harus memberikan makan fakir miskin. Mau puasa silahkan, mau tidak puasa tidak ada masalah, silahkan, yang penting dia memberikan makan fakir miskin. Ini sebelum puasa ini diwajibkan. Kemudian kata Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, saya bacakan sedikit penjelasannya. Faman zada ala it'ami miskinin wahid aw at'ama ma'as siyam fahuwa khairul lah. Ya. Ini ada pilihan dua. Kalau mau puasa silahkan, tapi kalau tidak mau puasa berikan makan. Berarti ada orang yang hanya memberi makan, ada orang yang berpuasa. Tapi kata Allah, wa faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dia puasa, dia juga memberikan makan. Ya. Keharusan memberikan makan berapa? 1 orang. Tapi dia tidak, dia tambah, saya akan memberikan makan 3 orang dalam 1 hari di bulan Ramadan, dan saya juga tetap akan puasa. Padahal Allah kasih pilihan. Apa ya di sini faedahnya? Kata para ulama, barang siapa yang melakukan perintah-perintah Allah ini tanpa pikir-pikir, tanpa hitung-hitung, maka sesungguhnya Allah juga akan memberikan kepadanya pahala tanpa dihitung-hitung. Masya Allah ya. Ada orang yang perhitungan sekali dalam ibadahnya ya, terkadang misalnya sudah sholat duha, tiba-tiba sholat zuhur, dia tidak butuh lagi dengan sholat sebelum zuhur dengan mengatakan akan saya sudah sholat duha, itu juga punya ya, yang penting saya sudah punya ganjaran dan simpanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Barang siapa yang melakukan ibadah ini tanpa hitung-hitung, ya, selalu melakukannya dengan semampunya, maka Allah akan memberikan ganjaran juga tanpa dihitung-hitung. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bisa mendapatkan hal-hal yang seperti itu, bisa ikhlas ya dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terkadang berinfak di pagi hari, dia berinfak di pagi hari, misalnya dia infak 100.000 di pagi hari. Tiba-tiba di siang hari dia bertemu dengan seorang fakir miskin yang memang sangat-sangat membutuhkan, dan dia memiliki uang untuk diberikan. Namun apa kata dia? Ya, tidak usahlah, kan saya sudah berinfak di pagi hari. Ini orang yang masih memiliki perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Ini yang selanjutnya. Bulan puasa, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Kita bahas bahwa Bapak sekalian, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan yang ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut ajarkan. Di dalam Islam ada 12 bulan Hijriyah dari Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, yang menarik bahwa Bapak sekalian, ini inti pembahasan kita, Masya Allah ya, inti pembahasan kita insya Allah. Yang menarik dari 12 bulan tersebut ya, apakah ada Allah sebutkan nama-nama bulan tersebut?
dengan namanya, ya. Apakah ada Allah Subhanahu wa taala sebutkan Muharram? Ya. Ada dalam Al-Qur'an inda baitikal muharram. Ya, maksudnya itu bukan bulan Muharram. Apakah di dalam Al-Qur'an kita mendapati Dzulhijjah? Ya. Yang ada mungkin singgungan saja, arba'atun hurum, bulan-bulan haram. Apakah ada disebut Rajab? Tidak ada. Apakah ada Sya'ban? Tidak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya, ya, adalah bulan Ramadan. Ya. Kata para ulama, ini adalah bentuk tasyrif, ya, penghormatan, ta'zim, pengagungan kepada Al-Qur'an, kepada Ramadan. Ya. Apa yang membuat Ramadan ini menjadi mulia? Apa yang membuat Ramadan ini menjadi bulan yang agung, min baini syuhur, melebihi bulan-bulan yang lain? Dijawab, unzila fihi al-Qur'an. Karena ada Quran di dalamnya. Karena Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Sehingga kata para ulama kita, barang siapa yang ingin menjadi mulia di dunia dan di akhirat, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lainnya, maka jangan sampai ketinggalan dari bagian-bagian Al-Qur'an, ya. Ramadan, Bapak-bapak sekalian, tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an. Barang siapa, ya, kalau kata orang Bugis, makutu, ya, malas sekali tidak baca Al-Quran di bulan Ramadan, maka bulan-bulan setelahnya sudah diketahui, ya, kualitas bacaan Al-Qurannya di bulan Ramadan nihil, 0%, maka bulan-bulan selanjutnya bisa jadinya 0% juga, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah. Mengapa? Bulan yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala khususkan diturunkan di dalamnya Al-Quran, dan Allah turunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran, justru kita menjauhi bulan tersebut dengan tidak membaca Al-Quran di dalamnya. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Mengapa Ramadan? Ya. Artinya di sini bentuk perenungannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan yang lain, bukan berarti bulan-bulan tersebut tidak memiliki keistimewaan. Namun salah satu di antara keistimewaan Al-Quran karena diturunkan di dalamnya Al-Quran, ya. Sehingga kami selalu sampaikan bahwa Bapak sekalian, jangan pernah kita memisahkan Ramadan dari Al-Quran, ya. Bahkan, ya, yang sering kita bahas bahwa bulan Ramadan ini hari ini kita kenal dengan istilah bulan puasa, Syahrus Siyam, ya, bulan puasa, ya. Artinya bulan Ramadan, kalau disebut bulan Dzulhijjah, maka kita akan mengatakan bulan Dzulhijjah adalah bulan haji, ya. Ada bulan-bulan tertentu kita akan mengatakan bulan Isra Mi'raj, ya. Ketika Ramadan, maka kita akan terdetik itu adalah bulan puasa. Tapi kapan puasa ini disyariatkan? Puasa disyariatkan di Madinah. Al-Quran sudah jauh lebih turun di bulan Ramadan, itu Nabi masih di Makkah. Berarti apa? Sebelum bulan puasa dikenal dengan sebelum bulan Ramadan dikenal dengan bulan puasa, dia jauh lebih dulu dikenal sebagai bulannya Al-Quran. Sehingga tidak bisa dipisahkan Al-Quran dari bulan suci Ramadan, ya. Tidak bisa Bapak-bapak sekalian, ya. Sehingga mari dengan banyak wasilah, ya, bagaimana misalnya Ustadz, saya fokus di Ramadan ini tidak fokus pada membaca maknanya, mungkin itu di luar Ramadan. Saya akan fokus untuk memperbanyak baca Al-Quran dengan bacaan saya yang insya Allah saya usahakan sebaik mungkin. Maafi muskilah, ini hal yang baik, ini boleh dilakukan, ya, memperbanyak khotam, ya. Saya alhamdulillah, kalau saya misalnya Ustadz, saya hanya akan di bulan Ramadan ini fokus untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak fokus pada banyaknya khatam. Ini juga perkara yang baik, ya. Namun yang lebih penting daripada itu, bagaimana memaksimalkan setiap detik dari Ramadan, setiap nafas-nafas dari Ramadan. Ini adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Sehingga para salafus saleh, mereka tidak meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Ada pengkhususan yang lebih di bulan Ramadan, ya. Kami pernah tanyakan kepada seorang masyayikh, kami mengatakan ada sebuah hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW mengatakan
tidak akan paham, la yafqahu man qara aqal min thalath, tidak akan memahami makna Al-Quran atau tidak ada kebaikan dari bacaannya ketika dia tergesa-gesa membaca Al-Quran sampai kurang dari 3 hari khatamnya. Nah, sementara Imam Syafi'i dan imam-imam lainnya di antaranya ada yang khatam 1 hari 2 kali. Ya, ini sudah menyelisih kata para ulama. Kata Syekh, di antaranya Syekh Amin Al-Hajj, kata beliau, ini pengkhususan Ramadan. Ini pengkhususan untuk bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala khususkan Ramadan dengan diturunkan Al-Quran, maka kita juga harus mengkhususkan ada poin penting yang kita berikan lebih padanya di bulan Ramadan tersebut, yaitu pada Al-Quran. Ya. Kalau biasanya di luar bulan Ramadan kita hanya membaca Al-Quran 1 jam atau 2 jam, maka kita tambah, kita lipatkan. Kalau yang biasanya 1 jam, kita pakai jadi 10 jam. Yang biasanya 2 jam, kita pakai jadi 20 jam. Ya, tergantung bagaimana kita memaksimalkan waktu-waktu yang ada. Ya, saya kira ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit penjelasan-penjelasan tentang bulan Ramadan, ya, tentang bagaimana kita mengambil bagian dari Al-Quran di bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dengan Al-Quran. Ya. Kami cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Ada tadi ya? Ada Zat? Assalamualaikum Ustaz, kita sering tidak bisa mengejar target bacaan Quran yang telah kita tetapkan dikarenakan rutinitas kerjaan dan sebagainya. Bagaimana kiatnya agar rutinitas dunia tersebut juga bernilai pahala? Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali, dan insya Allah kita jawab dengan jawaban yang mudah-mudahan membantu kita semua. Terkadang kita sudah pasang jauh-jauh sebelum Ramadan, kita memasang target. Ya, sudah pasang target. Saya di bulan Ramadan insya Allah akan berusaha mengambil bagian, saya akan khatam 3 kali. Khatam 3 kali berarti ya dalam 1 hari dia membaca 3 juz. Ya, dia membaca 3 juz. Nah, bagaimana? Tapi terganggu dengan rutinitas kehidupan sehari-hari. Maka jawabannya adalah prioritaskan Quran dahulu. Jangan kasih Al-Quran ini waktu sisa, bapak-bapak sekalian. Jangan memberikan waktu sisa. Bagaimana waktu sisa? Bagikan kerja. Fokus bagaimana tidak terlambat kerja. Fokus bagaimana kerjaan selesai semuanya. Ya, ini fokusnya akan terpikir semua di kepala. Oh, nanti siang harus selesai ini, pagi harus selesai ini, laporan ini, laporan ini, sore ini. Alhamdulillah kalau ada waktu maghrib baru baca Al-Quran. Ini namanya memberikan waktu sisa untuk Al-Quran. Di balik bapak-bapak sekalian, berikan waktu terbaik kita untuk Al-Quran, sisanya maka lihat akan ada keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada rutinitas harian kita. Contoh, ya misalnya, ya mulai di pagi hari, ya saya tidak akan bergegas mandi dulu sebelum selesai bacaan misalnya 1/2 juz. Ya, dan itu bisa ketika memang kita memberikan waktu terbaik kita untuk Al-Quran, bukan waktu sisa. Ya. Saya akan fokus pada bagaimana menyelesaikan target-target ini. Nanti setelah selesai tersebut baru diiringi sedikit demi sedikit dengan pekerjaan-pekerjaan harian. Kenapa pekerjaan harian kita berikan waktu sisa? Bukan memberikan waktu sisa, namun kita akan melihat keberkahan-keberkahan dari pekerjaan-pekerjaan harian-harian tersebut dikarenakan kita menjadikan Al-Quran sebagai yang terdepan. Ya. Artinya pada poinnya, ya jangan jadikan atau jangan berikan kepada Al-Quran ini waktu sisa. Ya, saya kira ini bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan. Ada lagi ya, Bang? Ya. Ya. Ya, Masya Allah.
Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, memang benar Al-Quran ketika kita baca tanpa memahami maknanya, itu bawaannya memang artinya ketika membaca Al-Quran tidak paham makna, kita tetap mendapatkan pahala. Namun di antara yang membantu seorang muslim terikat dengan Al-Quran, artinya tidak ngantuk ketika mereka memahami isinya. Ya, contoh, kalau kita baca Quran tadi ya, dan ini pengalaman ya, teman-teman di sini dan lain sebagainya seperti itu, baru baca Al-Quran, baru satu halaman, masya Allah, seperti ada pot bunga ditaruh di sini ya, jadi ngantuk sekali. Ya, khususnya Ramadan pagi hari, ya karena malamnya misalnya qiyamul lail. Nah, itu kalau baca Al-Quran. Tapi kalau tiba-tiba buka HP misalnya, ya, buka Instagram, buka Facebook, buka grup keluarga, WhatsApp, buka grup arisan dan lain sebagainya, mata kita tiba-tiba melek kembali. Ya, melek kembali. Mana walaupun 1 jam baca, scroll dari atas sampai bawah. Mengapa? Karena hati kita ikut dengan apa yang ada di dalam HP. Kita paham dengan apa yang ada di dalamnya. Ya. Quran, mengapa dia? Karena kita hanya memandang Al-Quran sebagai tulisan-tulisan Arab saja. Ya. Tapi ketika seseorang memahami maknanya, merenungkan isinya, ya insya Allah dia akan semakin menikmati Al-Quran tersebut. Ya, tentunya ini dari satu sisi, ya dari satu sisi. Bukan berarti salah bagi mereka yang tidak membaca Al-Quran dengan maknanya dan merenungkannya. Ya, nah artinya tetap berusaha dan membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya juga memiliki pahala yang sangat besar. Namun ketika mampu menggabungkan membaca Al-Quran, merenungkan, mengambil pelajaran, membaca tafsirnya, melihat kajiannya dan lain sebagainya, ini tentunya punya makna atau punya nilai plus yang lebih ya. Dan itu salah satu tujuan diturunkan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua di antara poin pentingnya adalah ubah kebiasaan ya. Ubah kebiasaan tata cara duduk dan lain sebagainya. Ya. Kalau di luar Ramadan, kalau ngantuk minum ya. Cuman ini di Ramadan, ya kan kita dilarang meminum ketika siang hari. Ya, maka apa yang dilakukan? Sesuai pengalaman, kalau bapak-bapak sekalian baru baca, misalnya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Baru setengah halaman, ngantuk berlebih. Allahu Akbar, ngantuk. Maka orang yang menganggap ngantuk tersebut, ini ngantuk, biasanya langsung baring. Ya, artinya ngantuk, tidur. Ya, ini salah. Ya. Caranya bagaimana? Silahkan dia berdiri. Kalau di dalam masjid, dia keluar masjid, keliling saja. Ya, ketika dia berjalan, insya Allah ngantuknya setelah beberapa saat akan hilang. Kemudian duduk kembali. Ya, duduk kembali, baca. Ngantuk lagi, jalan lagi. Ya. Biasa misalnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kita melihat orang-orang yang berdiri membaca Al-Quran itu bukan karena ada fadilah berdiri membaca Al-Quran, mungkin karena ngantuk, menghilangkan pegel dan lain sebagainya ya. Atau bisa berdiri kemudian ruku yang benar dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana tata cara duduk ya, tentunya dalam kesehatan tata cara duduk ketika duduk sila terlalu dalam sehingga tulang ekornya terlalu masuk dan diduduki, ini yang membuat seseorang lebih cepat ngantuk ya. Ubah posisi duduknya dengan posisi duduk seperti duduk di antara di dalam salat, duduk tahiyat ya. Kalau sakit kakinya bisa dipakaikan sejadah atau bantal dan lain sebagainya ya. Itu insya Allah menghilangkan ngantuk ya. Kenapa Bapak sekalian? Ya, masya Allah, ini diantara yang tersebar di kaum muslimin Indonesia khususnya ya, memilih kalau ngantuk langsung tidur. Ketika ditanya, baru baca berapa sudah tidur ya? Tidur kan ibadah. Benar dia bagian ketika seseorang prioritaskan kehidupan dan amal-amal kesehariannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sampai ke tidurnya pun bisa dinilai ibadah ketika dia meniatkan tidur tersebut, aku meniatkan tidur agar kuat nanti lagi baca Al-Quran.
Tapi kalau tidur untuk tidur, ya ini tentunya perkara yang salah. Ya, ini sedikit masukan bagaimana menikmati hidangan ini di bulan Ramadan. Sekali lagi, ketika kita tidak mendapatkan sedikit pun percikan dari Al-Quran di bulan Ramadan, maka sesungguhnya kita sudah diharamkan atau tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan ini. Ya, Ramadan adalah bulan yang sangat erat ikatannya dengan Al-Quran, sehingga jangan sampai kita terlepas dari kenikmatan dan hidangan-hidangan Al-Quran di bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan Al-Quran. Sudah saja. Ya. Saya kira ini Bapak-bapak sekalian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan, dan diberikan kemampuan untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tilawatul Quran, siam, puasa di siang hari, dan qiyam di malam hari, salat menikmati Al-Quran di malam hari. Bapak-bapak sekalian, kita sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته وحلاوته اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن وارتقى به في أعلى الجنان ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار برحمتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.